يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسر وغالي، أنت مصباح الصدور. Kita berharap ke Allah satu-satunya harapan kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan siang malam, pagi petang, kapan dari mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Raya Baitul Makmur yang hadir, yang sama kita hormati, yang kita muliakan, para guru, para alim ulama, cadiat pandai, suluh bedang dalam nagari, imam-imam kita yang sama kita muliakan, rahimahullah, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, hadirin rahimakumullah. Anak-anak ndak do nampak ledoh, karena pesantren sudah karomah saji selesai. Apalagi kalau subuh hari hujan loh. Tapi begitulah. Ya memang tak ada nampak loh. Bersih tak ada nampak loh. Wallahu a'lam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mode itulah cara baru dalam mendidik anak-anak. Mudah-mudahan kita tingkatkan lagi, kita evaluasi, membawa anak ke rumah ibadah bukan hanya karena pesantren Ramadan. Kalau karena pesantren Ramadan, pesantren sudah ke rumah saji indah ledoh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki, entar lagi insyaallah udah masuk mau babak final lagi. Babak penyisihan sedang berlangsung. La tasisih cie-cie, la tasira cie-cie. Biar tarawehan, biar subuh. Tapi kita berharap mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan hati kepada kita bersama. Bapak Ibu, istiqomah tu bari tantangannya banyak, iyo. Tapi balasan dari Allah yang disiapkan juga besar. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Siapa yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian dia istiqomah. Itu yang perlu istiqomah. Istiqomah salat, istiqomah berjamaah,
istiqomah tarawih, ibadah-ibadah yang lainnya, maka Allah berikan wa abasyiru bil jannah, bergembiralah dengan surga. Jadi mari kita Bapak Ibu istiqomah, diri kita, anak dan turunan kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu yang penting kita pelihara di bulan Ramadan, kita sudah dibiasakan kebiasaan-kebiasaan baik dalam ibadah. Mari ibadah, kebiasaan-kebiasaan baik ini kita pelihara terus. Di antaranya adalah yang penting kita pelihara ya dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan, salat 5 waktu dan berjamaah afdolnya. Kalau Allah salat 5 waktu, alhamdulillah. Preso balik lai jamaah atau indak. Kalau lah terbiasa kita salat 5 waktu, pastikan salat kita itu jamaah. Ndak bisa di masjid raya aku di tempat lain. Nampak kok jamaah itu perlu dulu. Kok di Pasolo kamari awak sedang di pasar raya kan tak mungkin doh. Tiba siku orang lah pulang. Di mana saja, yang penting jamaahnya. Jamaah itu kan lebih dari satu. Ini ada guru kita di sini, dosen kita. Lebih dari satu itu sudah boleh berjamaah. Mungkin bapak-bapak awak dalam perjalanan mau kemana ke gitu kan, ada kita, ada istri, ada anak, jamaah. Kejar itu, karena memang begitu kata Rasul, salatul jamaah afdol, lebih utama. Nah, apalagi kalau salat jamaah itu ada tantangan, ada rintangan, mampu kita. Kayak gini kan, hari pagi hujan loh. Itu tidak sama dengan hari biasa tuh Bapak Ibu. Tidak sama dengan yang mulus-mulus itu tidak sama tuh. Yang mulus tuh banyak yang bisa melakukan. Tapi kalau ada rintangan, ada tantangan, mampu kita, itu jauh lebih dahsyat dan lebih hebat. Allah melihat bukan hasil, tapi adalah proses. Hasil itu hak Allah. Yang jelas kita usaha dulu prosesnya itu. Hadirin kaum muslimin, jadi karena kita sudah terbiasa, terlatih dalam Ramadan, salat 5 waktu, berjamaah, jangan sampai ditinggalkan. Inilah kekhawatiran. Habis Ramadan, selesai loh, selamat tinggal masjid. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita dan keluarga kita. Sampaian ke anak-anak cucu Bapak Ibu. Awak nak menyampaikan, itu kan metode pendidikan itu. Dalam kajian Ramadan malam kan kita sampaikan itu. Mulai dari rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah, jangan lepas untuk menjadikan generasi Islam yang hebat. Kalau enggak itu hanya omdo aja itu, omen doang gitu. Ya, karena memang banyak slogan-slogan gitu kan, adat basani syarak basani kitabullah, tapi tidak diterapkan, tidak bisa. Ini tidak cukup dengan slogan itu. Coba start itu, memang di kerajuan. Kalau ada ya anak yang tidak sholat marah. Kalau lain sholatnya cek jamaah atau tidak, pastikan begitu. Itu tugas awak sebagai orang tua, ya kakek, ya nenek, ayah dan ibunya. Jadi satu adalah kita pelihara selalu sholat 5 waktu dan pastikan diri kita kalau Allah sholat itu afdolnya berjamaah. Kenapa seperti itu? Sering guru-guru kita menyampaikan Bapak Ibu hadirin, jamaah itu sangat dahsyat. Aqimus sholah, dirikan sholat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Warka'u ma'ar rakiin, rukuklah bersama orang yang rukuk. Di mana orang bersama rukuk itu? Di masjid, di musholah, salat itu jamaah. Ya Rasul, saya udah tua, buta, ndak ada kami mimpian ke rumah masjid. Lai boleh salat di rumah ya Rasul? Itu sahabat itu.
Anta sami'tu nida, apakah kau dengar azan? Sami'tu ya Rasul. Ya, saya dengar ya Rasul. Fa'ajibhu, datang. Urang gaib, buto, indah ada nang kami biang ke rumah saji. Lai boleh salat di rumah. Lai dah azan kata Rasul. Lai ya Rasul. Datang. Badan gadang, buto indah, gaib pun indah. Rumah balanci-lancian rumah saji. Suara azan tu ndak tadangah lai lah doh, la lewat loh. Awak pakai ilmu basi so, alasan awak besok di akhirat, ya Allah. Ndak ada doh Bapak Ibu. Jadi rumah yang dekat je rumah saji ko, pada hakikatnya wajib ke rumah saji itu. Lihat sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membawa keluarga beliau mencari tempat ibadah supaya dekat je rumah saji. Berjalan jauh. Istri sedang hamil gadang bertinggahan. Demi apa tu? Supaya dekat di rumah ibadah. Ikut Allah diizinkan Allah. Tinggal dekat rumah ibadah. Waduh, kerugian yang sangat dahsyat itu. Jadi kita pelihara solat dan solat berjamaah. Bapak Ibu, kalau boleh memakai ilmu pasti, pastikan diri awak tu berjamaah. Gitu. Pastikan. Bahkan kata Rasulullah marangka datang jo, marangka. Bayangin itu, anda berjalan do marangka. Itu kan sangat begitu dahsyat dan hebatnya itu jamaah itu. Hadirin kaum muslimin, mari kita bermuhasabah diri. Karena solat adalah sangat menentukan. Sangat menentukan. Kalau ndak puasa Bapak Ibu ada tinggal sehari 2 hari, awak masih dianggap muslim. Haji ndak ada duit, ndak ada uang, ndak mampu awak do, umrah ndak lo, masih dianggap sebagai orang Islam. Kalau ndak solat, kafir. Man taraka shalah, sia yang sengaja meninggalkan solat, faqad. Ada qad di situ. Ada taukid. Sungguh dia telah kafir. Dia tidak ada pilihan lah dong. Tidak ada pilihan awak dong. Ingin muslim, ingin kafir. Kan itu saja dong. Kalau muslim, ya salat, ibadah. Ikuti aturan Allah dan Rasul. Kalau tidak, ya silakan. Ini dalam Islam tu Bapak Ibu hitam putih. Tidak ada abu-abu dong. Iya ndak indah. Jangan dalam iyo indah. Itu munafik namanya itu. Jadi mari kita introspeksi diri kita, keluarga kita, sama-sama kita Bapak Ibu. Saya juga seperti itu. Kalaulah tadang suruh azan tu pintu berkunci itu. Kalau perlu diusir, kalau masuk kasarnya, begini, jadi, gitu. Itu dalam rangka kita melatih diri dan keluarga kita. Hadirin kaum muslimin, salat fardu. Yang kedua, salat sunnah. Awaklah dilatih, lah dibiasakan. Salat sunnah. Kadang ada melihara salat wudu, memelihara salat tahiyatul masjid, memelihara salat ba'diyah qabdiyah, rawatib, memelihara salat sunnah yang lainnya. Kebiasaan baik itu lanjutkan terus. Bapak Ibu hadirin, jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh itu. Karena itu adalah menentukan. Alaika bi kathrati sujud lillah. Kata Rasul, hendaklah engkau banyak sujud ke Allah. Fa innaka la tasjudillah illa rakafallahu biha darajat. Satu kali engkau sujud saja ke Allah, Allah angkat derajatmu di sisi Allah. Luar biasa. Satu kali sujud. Boleh kalau banyak sujud. Banyak sujud itu muka su'i, banyak solat sunnah. Yang wajib dulu ya itu, tidak usah ditambah. Saya ditambah lagi. Tapi ada yang mengurangi, dan sembahyang itu. Ada sembahyang kan dikurangi itu. Jadi pelihara. Salat sunnah wudu contohnya kan. Bapak Ibu, itu sangat luar biasa itu. Ya Bilal, labbaika ya Rasul. Amalan apa yang kau amalkan? Sudah kedengaran suara sandalmu di surganya Allah. Tidak ada yang istimewa ya Rasulullah. Kecuali siap wudu, saya salat sunnah wudu. Siap wudu, salat sunnah wudu. Itu terus salat sunnah wudu. Pelihara itu. Jadi sangat penting sekali. Jadi itu kan sepele itu salat sunnah.
tapi mengantarkan dan menentukan. Hanya kadang-kadang kan ada yang kan sunnah kan kan gitu. Sunnah mah ndak wajib dah mah. Bukan seperti itu tata cara berpikirnya. Apalagi kalaulah selesai awak buang air ketik, buang air gadang tu, berarti kan kalau kita dalam keadaan najis itu, pastikan diri kita beruduk kembali. Oke, gitu sampean. Izin Pak, kemana tuh? Nah, tanya dulu. Sekaji Pak, ke Jamban Pak, kan? Uduk lagi ya. Anak yang tak biasanya tak kajui itu. Awak kan tak salat dah Pak. Jadi uduk bukan hanya untuk sholat. Nah itu teorinya itu. Sholat pasti wajib pakai uduk. Tapi uduk bukan hanya untuk sholat. Analoginya kayak gitu. Satyo nan bule biasa onde-onde. Onde-onde itu kan bule biasa itu. Tapi tidak satyo nan bule itu onde-onde itu. Sobok di luar tuh kambing tuh bule itu mah. Tapi onde-onde itu doh. Balulu aja begitu. Itu teorinya. Jadi biasakan sampaikan ke diri kita, anak-anak kita, peserta didik kita, kalau nyolah buang air ketik itu buang air gadang tu, pastikan dia beruduk kembali baru masuk ke dalam. Iko masuk ke rumah sajidnya tidak wuduk doh. Itu kan bahaya itu. Nah, jadi penting disiplin di dalam ibadah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, apalagi kalau sholat diiringi dengan sholat sunnah, wuduknya sangat luar biasa itu. Jadi biasakan hal-hal yang seperti itu. Tujuan kita adalah agar kita menjadi hamba yang terbaik. Karena Allah Rasul menyatakan, "Awwalu ma yuhasabu bi'abdi yaumal qiyamah as-shalah." Pertama kali diperiksa nanti seseorang hamba itu di hari kiamat sholat. Ada yang lain, sehebat dan semantap, segagah dan sekaya, setinggi apapun pangkat dan jabatannya, ibadah salatnya. Wa in saluhat saluhu amalihi, kalau bagus rancak amalan salatnya akan terbawa baik amalan yang lainnya. Jadi mari Bapak Ibu, ini berat. Bari karena kadang-kadang ikut ndak terperhatikan. Termasuk di awak kadang-kadang awak lalai. Anak awak ndak sembahyang, awak apa dia saja. Padahal itu menentukan itu kebiasaan yang akan datang nanti. Memang dari ketik Bapak Ibu, dari ketik. Dari ketik teraja-raja, lah kadang terbau-bau, letu terubah tidak, kamati jadi parangai. Biasa dari kecil. Hadirin kaum muslimin, lah Bu, tak dua hujan bah. Awak menunggu hujan terdua itu juga. Kenapa seperti itu? Ini detik-detik terakhir awak kan tak barari gitu. Sepanjang ini disampaikan oleh guru-guru kita, semua itu adalah dalam rangka untuk kebaikan. Mudah-mudahan itu menjadi ladang amal jariah bagi kita di sisi Allah hendaknya. Karena semuanya Allah akan mempertimbangkan dan akan memberikan yang terbaik. Tetapi jangan sampai kita lupa bahwa hal-hal yang sangat penting jangan sampai terabaikan. Ini kadang-kadang memang ada sebahagian jamaah gitu kan, deh kaji itu sembahyang ke sembahyang deh, bantu ndak ada yang lain deh. Sadang lah itu sholat ke sholat, saya lindak aja dong. Memang begitu Bapak Ibu, Al-Quran kok ndak akan bertambah dong, ndak akan bertambah lagi, hadis ndak akan bertambah lagi. Tapi bagaimana? Memang pengulangan terus. Manusia itu perlu diingatkan. Setidaknya 5 waktu sehari semalam dingin tadi. Subuh tadi dingin. Zuhur dulu deh. Puasa gitu terus. Al-Quran yang mau baca kan memang itu sih itu. Tapi apa yang membedakannya ziyadah itu adalah tambahan nilai kualitas amal. Dari tiap huruf saja itu bernilai gitu. Hadirin kaum muslimin, jadi pelihara kita sama-sama sholat 5 waktu. Pastikan diri kita itu berjamaah. Marasorugi. Nah tuh, marasorugi awak dalam sehari itu kalau hilang jamaah. Daripada tatungkui biarlah teteliang. Laita lambe awak tibojo. Nah, mau itulah payah apanya tuh. Bahasa yang kita pakai gitu kan.
Awak mungkinlah tak kaja pulang itu kan, tahu-tahu orang lah rakaat kedua ini semacam datang kejar itu jemaah itu. Datangi daripada tatungkui biarlah tak tembiang. Kan paham ya Bapak Ibu ya, daripada nak dapik sama sekali. Andaikan tiba di masjid oranglah salam, cari siapa baru tiba. Panggil dia. Jemaah. Ini kadang-kadang ada je nak namuh okay. Balik 5 orang masuknya dalam masjid itu, seorang-seorang saya solat. Padahal Rasulullah begitu sangat menggalakkan jamaah tersebut. Kita pelihara solat sunnah, karena solat sunnah itu adalah nilai tambah. Dalam hadis kursi dijelaskan, ya malaikat, lihat hambaku itu amalan solatnya. Baik ya Allah, baik ya Allah. Kalau rancak bagus, tulis bagus. Tapi kalau ada kurang, ada cacat amalan solat wajibnya, unzur li 'abdi min tatawwu'. Cari hamba aku itu amalan tatawwu, salat sunnahnya. Fa in kana lahu tatawwu, jika dia punya amalan salat sunnah, tutupi kekurangan yang terjadi pada amalan salat wajib hambaku itu. Masya Allah, itu hebatnya salat sunnah itu. Itu namanya kok kurang dituku, kok sentiang dibilai. Dan awak pasti banyak kekurangan dalam salat, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Onde anak kunci hilang ke batang situ letaknya. Mencogok selanjutnya. Onde samba ada langsung kuih dong. Hanya santuan ada kunci yang abilu kok. Dalam solat ada dosa yang tak kenal. Si ubilih itu memang kayak gitu kerja menyasihan awak. Nah, kalau ada kekurangan tutupi. Kata Allah dengan amalan solat wajib dengan sunnah hambaku itu. Begitu hebatnya. Nah, jadi oleh sebab itu kita pelihara. Nah, kita sudah biasa mungkin solat tahajud terus lanjutkan. Allah maqam mahmud akan mengangkat maqam mahmud, tempat yang mulia, tempat yang terpuji. Biasakan salat sunnah tasbih. Bapak Ibu, salat sunnah tasbih itu kalau bisa setiap malam silakan. Tidak bisa setiap malam loh, sekali sepekan. Tidak bisa sekali sepekan, sekali sebulan. Tidak bisa sekali sebulan, sekali setahun. Tidak juga bisa sekali setahun, sekali seumur hidup. Seumur hidup sekali seumur hidup tidak juga doh. 90 tahun di duit, tidak pernah salat sunnah tasbih doh. Payawanlah duit itu. Penting. Ini dalam rangka kita untuk melatih dan membiasakan diri kita untuk selalu dalam ibadah. Lah, malam ini kameramen. Lalu hijau-hijau kameramen. Baik Bapak Ibu, hadirin kaum muslimin, ini sepertinya episode yang terakhir saya di sini. Saya Herman Tanjung dan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minni wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf kepada Bapak Ibu tasinggung dek kanaya talan tuang dek turun yang indah pada tampe kepada Tuan Guru Wanggo sadonyo disiko, orang tua saya semuanya. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita sudah saling memaafkan. Fa'fu wasfahu. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada kita bersama. Sekali lagi mari kita doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, baik yang berada bersama kita ataupun yang jauh di perantauan di luar negeri di mana saja dalam menimba ilmu. Mohon kita doakan agar mereka sabar, tabah, istiqomah, karena mereka itu sangat berat dan dahsyat tantangan mereka Bapak Ibu hadirin. Jadi sekali lagi saya juga atas nama pribadi minta doa kepada Bapak Ibu, tiada hentinya selalu. Di mana-mana kita kajian kita minta doa selalu agar anak-anak kita diberikan keistiqomahan hati di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Lai bisa minta doa Bapak Ibu. Ini anak saya yang ketiga Bapak Ibu. Ramadan kemarin dia belum datang karena masih di pondok. Dia sedang menyelesaikan program tahfiz Al-Qur'an 30 juz. Mohon doanya Bapak Ibu. Yang nomor 2 kemarin itu sekarang ada kegiatan di luar. Baik, demikian saja. Walaupun minkum ilal liqa fastabiqul khairat. Saya tinggal di sini Bapak Ibu, dekat SMP 28. Wisma Bumi Lestari Indah. Dekat sini. Di Korong Gadang. Walaupun minkum ilal liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib